Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya? Sehat selalu. Sudah siap menebar manfaat juga sore hari ini. Dan tentunya Mitra Pas, semangat yang dihadirkan oleh guru kita Ustadz Sutrisno di sore hari ini akan semakin sempurna saat Anda juga bergabung bersama kami, ikut berdialog bersama kami di sore hari ini dengan topik pembahasan. Kita masih membahas bab yang panjang sekali Mitra Pas. Kita membahas mengenai kaifiyahnya sholat atau sifat-sifatnya sholat. Kita sudah masuk di bagian yang ke-8. Anda bisa menyimak live audio visual kami di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, atau juga bisa streaming kami di www.pasfmpati.com. Untuk Anda juga bisa langsung melayangkan komentar di fanspage kami tersebut, atau juga bisa langsung telepon kami di 0295 385 877, untuk WA di 085 277 999 101. Kita masih membahas mengenai sifatnya sholat atau kaifiyahnya sholat bagian ke-8. Monggo silakan Ustadz Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia dimanapun berada saat ini, teman-teman yang mungkin di perjalanan atau di rumah dalam keadaan santai-santai, yang teman-teman juga di lapas, mudah-mudahan dalam kajian setiap Selasa sore, kajian fikih kitab Al-Ma'ali, mendapatkan kemanfaatan dan keberkahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Fa in jahila. Bahas tentang bacaan surah Al-Fatihah, qiraah kemarin. Fa in jahila mongko lamun ora ngerti sapa wong, al-musolli maksudnya ora paham, ora ngerti Al-Fatihah ta ing surah Al-Fatihah. Lam ya'rif tegese ora ngerti sapa wong ha ing Al-Fatihah waktu sholati ing dalam wektune salat pitoriken kelawan dalan. Artine ana wong sing ora hafal surah Al-Fatihah, bahkan jelas enggak ngerti. Oh jenenge wong awam, nembe napa anyaran, napa badhe salat, belum pernah mengenal salat, bacaane enggak ngerti sama sekali. Lah, oleh ora ngerti mau macam-macam. Ta'azzara tegese uzur apa salat alihi ing atase man li adamil mu'allimi krana ora anane mu'alim. Krana ora anane wong sing ngajar. Manggone ning pedesaan utawa bahkan ning alas, satu tempat sing jauh dari mu'alim, dalam keadaan kok ono sing ulang gak ngerti, utawa awil mushafi utawa napa mushaf, ora ana mushaf, au ghairi zalika utawa saliyane mengkono-mengkono mu'alim atau mushaf. Boy dalam keadaan ora ngerti ngono ae, baik ora ana mu'alim utawa ana mushaf, ya ora sing ngajari lah, ora ngerti, ora paham. Nek dalam keadaan semacam itu, ternyata kiyambake iso duweni hafalan selain daripada surah Al-Fatihah, maka fasab'u ayatin mongko iku kelawan napa fasab'u ayat mongko iku pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli runtut. Jadi napa sebagai ganti daripada napa surah Al-Fatihah nek pancen ora hafal. Tapi dia hafal sab'u ayatin. Loh, malah hafal surat-surat napa ayat-ayat saliyane ngoten nggih. Oh, aneh ya to. Lah nek ngono yakti biha badalal Fatihati. Mongko nekani sapa wong biya kelawan Fatihah
badal Fatihati hali dadi kendine napa Fatihah alati kang hiya kang utai alati iku sabu ayatin pitu pira-pira ayat bil basmalati kelawan nyertake bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Dadi napa? Yo ayat-ayat sak liyane. Boleh. Sebagai ganti badal Al-Fatihah. Nggih. Boleh, enggak masalah juga. Nek panjen hafal ayat-ayat selain daripada surah Al-Fatihah. Nek ora hafal be, fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anil mutawaliyati sangka nuli-nuli. Oh, ora iso runtut sama maneh hafale. Hafal iki sithik-sithik ana. Ya fa mutafarriqatan mongko iku misah-misah. Ya ora apa-apa. Sing penting napa? Ada yang dibaca. Iki nek ijek hafal maksudnya ngono. Engko sampai ora hafal belas, emang dia juga ada kategori ketika memang enggak hafal sama sekali. Kultu ngucap sapa ingsun al aswahu al mangsusu jawazul mutafarriqati ma khifdihi mutawaliyah. Ngeten. Satu pendapat secara napa al aswah al mangsus itu bahkan diperbolehkan jawazul mutafarriqah. Boleh. Ora runtut lah niku ayat-ayat sing apa pisah-pisah enggak apa-apa. Walaupun dalam keadaan ma'khifdihi. Ngoten nggih. Dalam keadaan dekne hafal napa sing napa? Ya sing runtut. Oleh hafal mau mutawaliyah nih. Ma'khifdihi mutawaliyah. Artinya nek ing dalam sertane apale wong sing dalam keadaan mutawaliyah runtut. Walaupun semacam itu diperbolehkan membaca ayat-ayat yang mutafarriqah. Nggih, ngoten nggih. Wallahu a'lam. Nggih. Lah saya ingatan. Fa in ajaza mongko lamun apa sapa wong anil Qur'ani sangka Al-Qur'an. Ana wong gak hafal belas ayat-ayat Al-Qur'an sama sekali. Ata mongko nekani sapa wong bizikrin kelawan zikir ghairihi kang saliyane Al-Qur'an. Boleh. Ketika memang sama sekali ora napa gak hafal ayat-ayat sangko Al-Qur'an. Jadi zikir saliyane Al-Qur'an napa? Katasbihin kaya dene maca tasbih subhanallah wa tahlilin lan maca tahlil la ilaha illallah. Boleh. Gak masalah juga. Iki artinya apa? Secara hukum syariah niku Islam mboten memberatkan ketika nggak bisa tataran yang napa yang seharusnya setara syarak berarti napa wis mandap terus saisane cek gelem nglampahi napa salat. Dawai al Imam Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi yajibu sab'atu anwa'in minaz zikri. Ketika membaca tasbih tahlil itu harus ada 7 macam daripada zikir. Berarti tasbih siji, tahlil siji, terus hamdalah siji, sampai 7 macam-macam ngoten. Menurut Imam Al-Baghawi. Wa qala al-imam la ora kudu napa? Ora kudu napa? Sab'atu anwa 7 macam enggak harus. Sab'atu anwa min zikri. Mboten. Wis ora usah. Qala fi raudhah ka asliha wal awal aqrabu. Ya. Yang namanya perbedaan pendapat sih. Nek ketika ora enggak harus sab'atu anwa tasbih karo tahlil pok diwaca sampai 7 kali oleh. Ini pendapat yang al awal akrab. Pendapat Imam Baghawi bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wala yajuzu lan ora wenang apa naqsu hurufil badali. Kurange pira-pira hurufe pengganti min Qur'anin sanga Qur'an au zikrin utawa zikir anil Fatihati sanga Fatihah fil asohi ing dalam kaul kang
sahih. Ngeten. Dari bacaan surah Al-Fatihah itu kan ada beberapa huruf. Banyak kan hurufnya. Oke. Huruf surah Al-Fatihah ini, Bro. Wa hurufuha niku no pinten? Mi'atun wa sitatun wa khamsuna harfan. Nggih. 150 pinten? 6. Jumlah surah Al-Fatihah niku. Lah, ketika jumlah daripada surah Al-Fatihah 156 niku, maca surah sakliyane Al-Fatihah sabu ayatin mau. Lha kedah napa? Jumlahe hurufe ada 156. Atau baca zikir, tasbih, tahlil. Itu pun harus menyamai, enggak kurang sangka napa? 156. Jadi wala yajuzu laksu hurufil badali. Ngoten nggih. Ora kurang sangka sing dipun genti mau. Ngoten nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa hurufuha mi'atun. Huruf surah Al-Fatihah niku 100 wasitatun lan 6 wa khamsuna lan 50 156. Apane harfan bi qiraati maliki kelawan maca napa ma dipanjangkan bila alif. Wasani utai kang kaul kang kaping pindho ya juzu wenang apa sabu ayatin pitu pira-pira ayat au sabatu azkarin pitu pira-pira zikir akol kang luwih sithik min hurufil fatihati sangka pira-pira huruf al-Fatihah. Nggih. Pendapat sing nomor loro artinya apa? Ketika kita baca zikir atau ayat-ayat sabatu azkarin atau sabu ayatin, diperbolehkan. Nggak harus nopo jumlah sing madani karo surah Al-Fatihah. Aqalla min hurufil Fatihati. Ngoten nggih. Jadi luwih sithik sangka pira-pira hurufe Al-Fatihah. Gak apa-apa pendapat yang kedua. Yuk kita ngambil yang krona awak dhewe napa wong desa dalam keadaan walah hafal apa sing diapali cuma zikir subhanallah. Ya wis maca subhanallah subhanallah terus boleh sampai kurang sangka jumlah hurufe surah Al-Fatihah nggih angsal-angsal mawon. Kita ngambil dawuh asani ngoten nggih. Fa'ilam yuhsin syai'an. Fa'ilam yuhsin mongko lamun ora iso bagusi sapa musolli. Ora iso bagusi syai'an suci-suci min Qur'anin sangka Al-Qur'an. Wala zikrin lan ora iso bagusi sangka zikir. Waqafa mongko ngantek sapa wong qadrul Fatihati ing kadare bacaan surah Al-Fatihah fi dzonihi ing dalem nyolone wong. Ya. Penake pol kan. Ketika napa ora apal belas ora napa-napa cara wong desa niku napa rubuh gedang jarine. Wae ngadeg rukuk sujud ora sing ora ono sing diwaca. Ora belas ora napa ora hafal apa-apa. Iki diperbolehkan. Waqafa qadrul Fatihati, ya. Wis ngadeg ngono ae kadare napa bacaan surah Al-Fatihah. Yo cara diwaca surah Al-Fatihah 1 menit atau pinten? 2 menit nggih. Atau 3 menit. Monggo. Wis kadare ngoten tok. Niki nuduhake napa salat iku banyen satu ibadah yang paling utama, wajib kita dilampahi. Dalam keadaan apa mawon? Sakit, gerah, dalam keadaan teng pundi, tengah laut, ning alas teng pundi mawon. Musafir, mukim. Bahkan dalam keadaan wis ora iso napa-napa kedah wajib niki salat niku. Penting napa batas salat. Sampai napa hukum Islam syariah ngeten, ngringanake waqaf faqadrul Fatihati
fildoni. Wala yatarajjamulan ora kena terjemah sapa wong anha saka Fatihah bi khilafi takbir kelawan bedain takbir li fawatil ijazi fiha. Wa yusan dan sunahake akibal Fatihati ing dalem ngiring-iringi surah Al-Fatihah. Artinya rambung maca surah Al-Fatihah liqori iha maring wong sing maca Al-Fatihah disunahno aminun. Disunahno napa maca amin lil ittiba'i krana anut Kanjeng Nabi. Ya, nggih. Nalikane napa imam maca surah Al-Fatihah rambung walau dhalin. Awak dhewe napa nderek bareng-bareng amin. Dan sebagian riwayat amine awak dhewe bareng karo malaikat niku dipun barengi karo amine malaikat. Lha dipun barengi karo malaikat piye? Lah malaikat melu amin ndongakno istajib doana. Jaluk supaya dipun sembadani dening Gusti Allah. Amin. Napa niku isim fiil amar. Teng alfiyah niku pripun? Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahusoh wahai yahal. Saya ingat niku napa? Jadi ono kalimah yang dipun namakan apa isim fiil amar. Maknane maknal amri. Tapi lafdzune lafdzu ismi. Lil itibai karena anut Kanjeng Nabi. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dipun riwayatake sangka Abu Dawud nang saliyane napa salian ibad yang Abu Dawud. Dari anjur dipun sunahake maca Fatihah niku. Wingi dipun bahas juga ketika ono imam baca surah Al-Fatihah, awak dhewe kadang nggih ono sing mengikuti bacaan surah Al-Fatihah. Ora ndungokno surah Al-Fatihah ndekne malah maca. Lah ketika separuh daripada bacaan surah Al-Fatihah awak dhewe niku terus nderek amin atau mboten? Termasuk qat'ul surah atau mboten? Termasuk qat'u napa mboten? Nah, nek nderek amin mboten bagian dari qat'u, ora megot sangka bacaan surah Al-Fatihah. Nah, nek megot surah Al-Fatihah kemarin kan dijelaskan apa enggak boleh. Ketika dipun selas-selane apa kalian zikir dan lihat-lihat enggak boleh. Termasuk qat'ul mualahi kan enggak boleh. Bacaan surah Al-Fatihah. Tapi kalau yang dibaca itu amin, enggak apa-apa. Kemarin itu fa in takhalala zikron kata tasbihin lidakhili qat isol apa? Lidakhilin. Jadi termasuk bagian qata al mualah itu kan enggak boleh. Ketika apa? Dipun selasanen kelawan apa di zikir. Tapi nek mboten disela-selain zikir yang lain nek amin mboten napa-napa. Boleh juga. Khafifatul mimi bil mati wa yajuzu al qasr. Jadi amin ini dipun mimnya di khafif amin boleh atau di mat amin boleh di khafif boleh dipun panjang ke wa yajuzu al qasru juga boleh wa ismu fi'lin lagi ya bi makna istajib mabniun ala fathhi. Wa yu'minun lan maca amin sapa al ma'mumu makmum fil jahriyati ing dalem bacaan sing banter wektune banter. Makmum maca nderek amin di dalam waktu salat sing jahriyah ma'a ta'mini imamini ing dalem sertane amine imame makmun. Jadi bareng jadi ketika walau bolin dulu bareng terus amin bareng antara imam kalian makmum. Fa ilam yattafiq mongko lamun ora nyepakati utawa bareng sapa imam makmum lahu maring imam zalika mengkono amin mongko maca amin sapa makmum akibat takminihi ing dalem ngiring-ngiringi amine
imam. Nek rasa barengi yo rampunge apa amin imam, tapi nek iso nggih napa bareng. Waya jaharulan maca banter sapa wong bi kelawan amin fil adhari ing dalam kaul kan azhar. Tabaan krana anut lahu maring Kanjeng Nabi. Wasani utai kaping pindho yusiru ngelonake sapa makmum hu ing amin katakbiri koden oleh maca takbir. Sebagian pendapat ada yang mengatakan amin ini makmum gak usah milu banter. Koden takbir niku ketika imam maca takbir banter awak dhewe macane takbire galon alon. Ini sebagian pendapat ada yang mengatakan seperti itu. Wal mungfaridu utai wong kang salat ijen. Ya jaharu kena maca banter sapa mungfarid bi kelawan amin ayam dan kelawan maneh oleh-oleh wae. Ketika napa mungfarid dene maca amin banter nggih juga diperbolehkan. Wa tusan sunahake apa suratun maca surah ba'dal Fatihah ing dalam sawise rampung maca Fatihah. Ila fi tsalisati kejaba ing dalem rakaat kang kaping 3 wa rabi'ati kang kaping 4 fil adhari ing dalam kaul kan adhar. Disunahkan baca surah ketika napa rampung baca surah Al-Fatihah, ba'dal Fatihah nggih. Ya biasa terlaku kan ngoten. Bacaan surah Al-Fatihah rampung terus maca surat-suratan. Baik nanti surat-surat yang dalam Al-Qur'an atau yang apa yang juz amanya atau yang mulai ayat-ayat Al-Baqarah nggih monggo. Nggih. Lil ittiba'i fi saqaini. Rawahu Syaikhani. Wa muqabilu adhari dalilu al-ittiba fi hadis Muslim. Ya. Wal ittiba'ani fil dhuhri wal asri. Wa yuqasu wa tusanu suratun ba'dal Fatihah illa fi salisati wa rubiati. Ya nggih, wal hasil napa yo nek rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat berarti enggak membaca napa surah Al-Fatihah. Ya ngoten ya. Wa yuqasu alaihi ma ghairuhuma. Wa surah alasani aqsaru lagi lah sing nggih. Sing kemarin juga ditanyakan ketika membaca surah sing rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada napa rakaat yang pertama. Kama istamala ali al-hadis. Wa sayati akhirul babin. Nanti di akhir ini juga akan dijelaskan secara terperinci. Tapi walhasil napa sing pertama itu bacaan yang surah yang panjang. Sunanun apa? Tawilu qiraatil ula ala tsaniyah. Jadi yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Daripada napa pertamane pendek terus yang kedua panjang, mboten secara hukum napa dipun sunahake secara runtut niku yang pertama yang panjang, yang kedua kulhu pendek, pertama alam nasroh atau yang pertama al-fil, kemudian yang terakhir kulhu yang pendek-pendek, enggak apa-apa itu secara runtut seperti itu. Saya kira itu Mas Novi untuk pembahasan kali ini. Iya, dan Mitra Pas masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama kami, ikut berdialog. Barangkali ada satu atau dua masalah yang ini Anda tanyakan di sore hari ini, bisa langsung masuk di WhatsApp kami di 085 277999901, juga telepon di 0295385877. Untuk pendengar setia kita di sore hari ini yang masih senantiasa menyimak, ada yang dari Hong Kong, selamat sore. Ini juga menyapa ikut ngaji di sore hari ini. Kemudian yang diterangkan juga seperti itu juga. Dan Mitra Pas yang sudah bergabung di sore hari ini, ada beberapa pertanyaan ini Ustadz di WhatsApp kami. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yun Perso, bagaimana status makmum yang menjumpai takbirnya imam, tapi karena punya penyakit was-was, jadi takbiratul ihramnya diulang terus sampai imam selesai membaca Fatihah dan surat pendek hingga siap untuk ruku, matur nuwun. Ya ini untuk yang ya was-was ya. Was-was itu kan satu penyakit ya. Ketika ada orang baik wudhu, saya juga menjumpai teman-teman yang terkena seperti ini. Ini bukan berarti dia pengen khusyuk, itu bukan.
Itu adalah satu penyakit yang perlu dihindari. Sehingga ketika ada orang sholat kemudian takbirnya sampai berulang kali karena dia was-was sudah sah atau belum, jangan sampai seperti itu. Itu ada godaan dari setan, sehingga kita sebagai harus berani melangkah, jangan terlalu ragu atau menuruti godaan-godaan seperti itu. Terus seandainya itu ada orang yang dalam keadaan takbiratul ihramnya imam, kita sudah ada di situ, tapi kita belum bisa masuk gara-gara tadi penyakit itu, itu sebenarnya juga masuk kategori makmumnya mau masbuk. Kalian di itibar itu ketika sudah masuk, kita takbir, setelah takbir itu ada waktu yang bisa digunakan untuk baca surah Al-Fatihah. Tapi ternyata tidak. Imam sudah baca surah Al-Fatihah, terus sudah baca surat pendek, udah mau ruku, kita baru selesai mau takbir. Berarti kan nggak ada waktu yang digunakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, kita harus mengikuti gerakannya imam. Karena kategori makmum masbuk itu adalah ketika kita takbir itu masih ada waktu, yang waktu itu muat digunakan untuk baca surah Al-Fatihah. Nah, tapi jangan sampai berulang kali seperti itu. Itu ada was-was. Was-was itu satu penyakit setan yang masuk ke dalam hati ini, seakan-akan kita ini dianggap itu belum sah, ulang lagi, belum sah, ulang lagi. Itu penyakit. Sah atau tidak itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Asal kita sudah menetapi syarat rukun satu ibadah. Ini yang perlu dimantapkan. Syarat rukun dari ibadah sudah kita penuhi. Urusan sah atau tidak itu yang mengesahkan, yang tidak itu hanya Allah. Asal sudah menetapi syarat rukun ibadah itu sudah dianggap sah secara hukum syariah. Secara hakikatnya ya Allah yang menilai ibadah kita. Seperti itu. Dan penyakit was-was ini jalaran atau sebabnya ini sebenarnya apa sih Ustaz? Karena juga saya sering atau tidak sering sih pernah menjumpai juga hal seperti itu. Ada orang yang kebetulan makmum dengan imam yang sama di sebelah saya, kemudian dengan takbiratul ihram yang berulang-ulang seperti itu, Ustaz. Ya, itu bukan hanya sekedar takbiratul ihram. Kalau kita sampai lihat itu ya? Iya benar, wudu itu sampai membasuh. Itu kalau airnya di daerah-daerah yang kekeringan itu bisa dibalang. Dihabiskan itu airnya. Israf namanya itu. Tapi kata-kata israf itu kalau sebagian ulama itu, walaupun kita di dalam kolah besar, tapi ternyata kita melebihi daripada ketentuan secara hukum syariah, melebihi itu bagian dari israf, walaupun itu banyak, itu masih bagian dari israf. Nah, ketika was-was itu sebabnya apa? Sebabnya ya yang paling pokok. Ada, kalau saya amati itu ada beberapa macam ya. Di antaranya itu ketika dia merasa di dalam hatinya itu dia ada ketenangan. Hatinya nggak tenang, itu pasti itu orang yang was-was, hatinya nggak tenang. Nggak tenangnya itu gara-gara bukannya dia itu terus seakan-akan dia orang soleh berhati-hati, enggak, tapi itu karena dia digoda oleh setan, hatinya nggak bisa tenang. Itu yang paling pokok. Sehingga bagaimana kita menenangkan hati atau memantapkan satu ibadah, yang pertama memang harus ada satu kepaksaan. Harus, kalau nggak dipaksa, lambat hari lambat tahun malah dia bisa terjerumus itu. Oleh karena itu ya dilatih sedikit demi sedikit. Dilawan gitu ya, Ustaz? Ya, harus dilawan. Karena itu penyakit. Bukan berarti dia terus orang yang soleh terus berhati-hati. Enggak. Orang yang soleh yang tahu secara hukum syariah itu sekali dia sudah tahu tata caranya takbir antara hamyahnya a sama roknya, barnya, lafaz roknya itu sudah terlintas dalam hati, itu ada kerentek niat, itu sudah sah secara hukum syariat. Seperti itu. Kemantapan itu memang harus dilatih terus agar kita itu kan wajibnya beribadah istilahnya. Urusan diterima atau tidak kan itu urusan Allah SWT. Di samping itu ditambah harus ada keilmuan. Nah, ini yang penting ketika untuk bagaimana kita ikut kajian ya seperti inilah kajian di beberapa tempat di radio atau di mana.
Ini termasuk bagian dari mana ilmu itu bisa masuk. Seperti itu. Oke, Ustadz. Tadi kan juga disebutkan mengenai tata cara ketika tidak bisa atau tidak hafal Al-Fatihah begitu Ustadz ya. Atau istilahnya sholat rubuh gedang lah. Iya. Tadi juga disebut seperti itu ketika kita bermakmum, wes pokoknya manut imam. Imamnya ruku, ikut ruku dengan membaca sebisa mungkin kita. Nah, bagaimana ini sebagai satu penekanan saja Ustadz. Bagaimana ketika sholatnya sendirian Ustadz? Kalau sholat sendirian paling nggak dia sudah tahu gerakannya ya, tahu gerakannya tapi dia nggak tahu hafal lafat atau surat yang dibaca. Ya sebatas dia tadi kan waqaf wa qadrul fatihati itu kan menunjukkan dia sholatnya munfarid, bukan sholat menjadi makmum. Artinya kalau dia berdiri bersama imam biasanya itu sampai 2 menit atau 1 menit, lah kadarnya seperti itu baru ruku. Walaupun nggak baca sama sekali, boleh. Yang bahasan di dalam tadi kitab itu ada waqaf wa qadrul fatihati itu menunjukkan dia sekadar apa? Dia munfarid. Dia tidak bersama dengan imam, pokoknya dia berdiri sebatas waktu yang biasa dibaca ketika membaca surah Al-Fatihah imamnya seperti itu. Ya pokoknya dia gerakan-gerakan rubuh gedang ya sebisanya. Kalau itu seandainya kok ada yang salah, itu urusan Allah. Iya. Yang penting itu tidak monoton itu saja, masih mau belajar sedikit. Kalau memang ada waktu dan memungkinkan. Kalau enggak, ya penting sholat kan. yang salah ya mohon maaf ya, yang enggak sholat ya Ustaz ya. Yang banyak alasan lah Ustaz ya. Nah Ustaz, ini karena kumandang adzan maghrib juga sudah mulai terdengar di sore jelang petang ini Ustadz, mohon kesimpulan dan juga doanya dari kajian kita di sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya ikut mendengarkan kajian sore kali ini. Kita berharap mudah-mudahan dalam setiap kajian itu ada manfaat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.